Ya, kembali lagi di Forum Timnas. Ini video kedua tentang pertandingan tadi malam dan apa saja tragedi yang terjadi. Tentu saja banyak pro kontra dari netizen, dari akun-akun bola di Twitter, di Instagram yang membahas tentang apa yang terjadi tadi malam, yaitu laga antara Thailand dan Vietnam. Ya, kita tahu bahwa kedua tim ini bisa dikatakan setara dengan timnas Indonesia secara kualitas di Asia Tenggara, menjadi salah tiga tim yang memang punya kualitas yang sama. Bisa dikatakan tiga tim terbaik di Asia Tenggara yang selalu bersaing di setiap event untuk meraih juara. Kalau kalian mau lihat pembahasan antara timnas Indonesia melawan Myanmar, gue sudah bahas di video sebelum ini, jadi kalian bisa cek aja di situ. Gue tidak akan bahas itu lagi. Yang gue mau bahas adalah apa sikap kita sebagai supporter Indonesia, sebagai penonton, sebagai pendukung. Gue pun seperti itu, begitu juga dengan kalian, terhadap kejadian seperti ini, dimana yang pertama tentu saja itu adalah perubahan regulasi yang tidak jelas. Kita tahu, gue sudah sebutkan juga kemarin, bahwa dari dulu, dari zaman Piala Tiger, Piala AFF sampai 2019, ya aturannya ya seperti itu gitu. Kalau lu punya poin yang sama, itu akan ditentukan lewat produktivitas gol. Selisih gol itu makanya sangat berpengaruh. Maka dari itu yang namanya kemarin Indonesia lawan Brunei itu mengincar banyak gol, lawan Filipina juga demikian, bahkan lawan Myanmar. Begitu juga dengan pada saat Myanmar bantai si Brunei Darussalam 7-0, itu pasti akan tujuannya ke sana. Produktivitas gol. Tetapi persis 1 hari sebelum atau 2 hari sebelum pertandingan terakhir ini, ternyata beredar kabar bahwa ternyata perhitungan itu bukan dengan produktivitas gol, tetapi dengan head to head. Sistem head to head di mana Indonesia semakin terancam. Kalau mereka sampai menang dan di pertandingan antara Thailand Vietnam, skornya itu bukan 0-0 serinya, tapi 1-1, 2 sama, 3 sama, dan sebagainya, dan seterusnya, Indonesia tidak akan lolos karena dihitung head to headnya kalah. Kalau dibikin klasemen kecil, itu jadinya Thailand dan Vietnam punya gol 1 atau 2 seterusnya. Sedangkan Indonesia menghadapi Thailand dan Vietnam kan tidak bisa mencetak gol. Nah, itu yang dihitung dan bisa menjadi pertimbangan bahwa Indonesia tidak lolos. Tapi yang perlu kita lihat bahwa sebenarnya kalau secara produktivitas gol, secara aturan yang benar, secara aturan yang memang sudah dipakai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, Indonesia ini sudah lolos. Karena kalau lu lihat di table klasemen, Indonesia berada di peringkat 1 soal produktivitas. Mereka mencetak 17 gol dari 5 pertandingan. Memang dari 3 pertandingan, karena 2 pertandingan melawan Vietnam dan Thailand, Indonesia tidak bisa mencetak gol. Tapi sisanya bisa mencetak 17 gol dari 3 pertandingan. Dan hanya kebobolan 2. Hanya kebobolan 2 gol dari 5 pertandingan. Apakah itu bukan sebuah prestasi? Dan juga kalau mengikuti aturan yang lama, Vietnam dan Thailand tidak lolos. Vietnam lolos, Thailand yang tidak lolos kalau skor 5-1 sama. Karena produktivitas golnya Thailand 9, selisih golnya Thailand 6. Jadi harusnya secara resmi, secara normal, kalau kita memakai aturan yang lama dan aturan yang baku, Indonesia dan Vietnam yang harusnya lolos. Tapi ternyata peraturan itu berubah. Gua nggak tahu kenapa berubahnya, dan belum, selama gue baca-baca dan cari-cari, belum ada pernyataan kenapa bisa berubah gitu di tengah jalan. Ya, apa alasannya? Apakah memang ada regulasinya atau gue nggak tahu. Tapi benar-benar mendadak dan sangat merugikan bagi timnas Indonesia tentu saja. Nah, lalu ditambah dengan pertandingan antara Thailand dan Vietnam. Gue nonton pertandingannya karena harus mantau dong. Gue nonton, sebenarnya gak ada masalah. Mereka main ngotot lah di awal-awal, terus sampai gol pertama Thailand, sampai selebrasinya, sampai buka baju dan sebagainya, itu kan menunjukkan bahwa mereka benar-benar senang lah istilahnya, Thailand. Habis itu ternyata Thailand kebobolan juga oleh Vietnam, yang membuat skornya 1 sama. Yang notabene, kalau mereka mempertahankan skor ini aja, mereka aman. Mereka tidak punya tekanan lagi, tidak punya pressure. Beda dengan tadi ketika 0-0, wah pasti
si kubunya Thailand ini, wah, gue pasti gak lolos nih. Gue harus cetak gol. Maka dari itu dia ngebet nyetak gol. Dan dia mendapatkan itu. Ya. Situasi 1-0. Vietnam yang tidak untung karena Vietnam yang tidak akan lolos. Otomatis Vietnam ngegas. Dan mereka dapatkan itu, gol 1. Situasi 1 sama. Tidak ada lagi yang perlu diperjuangkan oleh kedua tim. Menit 80 kalau nggak salah mencetak gol si Vietnam. Habis itu, gue nggak tahu kenapa permainannya itu jauh berbeda. Vietnam delay di belakang ada 10 menit kali. Itu cuman jatuh pemain Thailand, jatuh pemain Vietnam, jatuh giliran. Pergantian pemain lama, inilah itu drama inilah. Gue udah malas nonton kayak gitu. Dan itu kan yang menjadi hal dasar bahwa supporter Indonesia banyak mengecam Vietnam dan Thailand soal match fixing, pengaturan skor. Dianggap Thailand dan Vietnam ini ya bermain curang lah, kasarnya seperti itu. Sampai PSSI secara resmi juga akan mengajukan, mungkin akan dibicarakan dulu oleh petinggi PSSI, tapi ketua PSSI kita sudah bilang bahwa ini akan diprotes ke AFF. Tapi come on lah, ujung-ujungnya kita tahu lah, kalau diprotes seperti itu ujung-ujungnya hilang kasusnya. Tapi kan yang harus kita akui bahwa ini juga bukan kesalahan yang diciptakan oleh Vietnam dan Thailand semata, tapi akibat dari kita tidak bisa meraih kemenangan, bahkan tidak bisa mencetak gol lawan kedua tim ini. Itu kan yang harus kita PR juga. Ya, jadi gue di video ini tidak ingin menyalahkan satu pihak, gue tidak ingin membenarkan satu pihak, tapi gue ingin memberikan pendapat gue aja. Nanti kalian bisa nilai sendiri yang mana yang benar. Kita gagal lolos bukan karena Vietnam dan Thailand. It's just one match. Itu hanya satu pertandingan. Kita punya 5 pertandingan sama dengan tim-tim lain. 5 pertandingan yang harus kita menangkan untuk kita bisa menjadi juara grup, dan bahkan bukan hanya juara grup tapi lolos. Itu harus kita manfaatkan kalau kita mau lolos harusnya. Ternyata lawan Vietnam kita seri, lawan Thailand kita seri 0-0. Lawan Thailand gue akui kita layak, bahkan harusnya kalah. Tapi karena kiper kita dan sebagainya itu bisa menyelamatkan kita. Tapi lawan Vietnam itu harusnya kita tidak kalah. Harusnya kita tidak seri, maksud gue. Harusnya kita definitely bisa meraih kemenangan. Tapi entah kenapa gue rasa kalian setuju juga finishing kita begitu buruk. Itu kan yang selalu gue protes. Jadi bukan hanya kesalahan dari satu match kemarin itu jadi kita menyalahkan Thailand dan Vietnam satu pihak. Enggak. Kita harus berkaca juga bahwa kita tidak lolos itu bukan karena mereka doang, pertandingan mereka doang, tapi kita harus kaca kepada diri kita. Kecuali kita sudah menang 5 match, tiba-tiba kita nggak lolos, kan aneh. Ini buktinya kita ada kok pertandingan yang kita harusnya menang, tapi kita tidak bisa menang. Apakah itu harus disalahkan Vietnam pada saat itu? Enggak, Vietnam itu mainnya buruk banget waktu itu. Ingat banget gue. Indonesia tuh 2 level di atas Vietnam waktu itu. Tapi finishing kita 2 level di bawah Vietnam. Itu yang harusnya menjadi PR. Itu yang harus kalian koreksi. Dan memang sudah dikoreksi oleh Sintayong. Sudah dikoreksi. Di pertandingan-pertandingan selanjutnya mereka bisa efektif. Kemarin, contoh, di babak pertama 4 shot on target, 4 gol. Kurang efektif apa? Itu kan sudah ada perbaikan. Artinya prospeknya ini bagus ke depannya. Kita tidak boleh targetnya itu setiap ini juara. Sulit. Kalau seperti itu terus ya sulit. Jangan samakan zamannya Indra Safri lah dengan Evan Dimas, beda lah. Nggak bisa lo samakan. Karena terbukti AFF mereka juara, AFC hilang. Dan pemain-pemain di sana sekarang kemana? Maldini kemana semua? Dimas Derajat, bahkan cadangan di klub masing-masing. Dan klubnya juga bukan klub besar. Mungkin Evan Dimas doang yang bertahan. Sisanya bisa gue sebutkan Hendra Sandi, Ilham Udin, kemana mereka? Fahrudin di belakang. Bukan Fahrudin, si Putu Gede itu hilang semua. Main pun sesekali di klub masing-masing dan nggak dipanggil timnas lagi kan. Di timnas senior flop kan.
artinya tidak bisa jadi parameter. Ya. Bahwa juara iya suatu prestasi, CV masuk trofi. Tapi apakah itu menjamin bahwa timnas kita ini hebat? Enggak. Masih banyak PR dan terbukti pada AFF kali ini. Lawan Vietnam, lawan Thailand, dimana kita masih jauh dari kata bagus. Tapi Sinteyong sudah mencoba untuk memperbaiki itu. Dan sudah diperbaiki juga. Lawan Brunei ya karena menang besar lah, tapi secara permainan juga enggak banget. Terutama lawan Filipina dan juga melawan Myanmar, itu terlihat jelas permainan kita jauh lebih berkembang. Yang gue mau tunggu kan kembali lagi, tujuan utama kita apa? Piala Dunia U20 nanti di Indonesia 2023. Itu kan yang menjadi tujuan kita, bukannya AFF ini. Jadi apapun yang terjadi, mau itu match fixing antara Thailand Vietnam, mau gitu, coba kita memposisikan diri sebagai mereka. Indonesia memposisikan diri menjadi Thailand dan Vietnam di pertandingan tersebut. Pasti kita akan melakukan hal yang sama. Karena itulah football. Ada intrik-intrik walaupun tidak fair play, itu tidak respectful, tapi itu terjadi. Karena itu bagian dari permainan. Jadi kita tuh tidak boleh menyalahkan Thailand Vietnam satu pihak. Itu sih menurut gua. Tapi kembali lagi, itu kan tadi gue hanya menyampaikan pendapat. Kalian yang akan menilai. Ya kalian bisa komen di bawah penilaian kalian gimana. Apakah benar karena match fixing kita nggak lolos atau regulasi. Atau tadi yang gue bilang, kita nggak bisa meraih kemenangan lawan Vietnam. Terus kita mau menyalahkan pertandingan ini. Kan nggak bisa gitu juga. Nggak fair gitu. Oke, segitu dulu dari gue. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Dan share video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian punya pendapat lain, punya wawasan lain ya, supaya otaknya tidak terkontaminasi sehingga nyerang-nyerang akun Vietnam, akun AFF bahkan diserbu tanpa alasan yang jelas. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.